Ya, pemirsa hacker atau peretas dengan nama samaran Bjorka kembali berulah dan kali ini Bjorka membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate dengan mengucapkan selamat ulang tahun. Hacker atau peretas dengan nama samaran Bjorka tengah menjadi perbincangan setelah berulah membocorkan sejumlah data penting. Terbaru, Bjorka membocorkan data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di grup Telegramnya. Datanya cukup detail, mulai dari nomor induk kependudukan, kartu keluarga, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, bahkan nomor ID vaksin. Dalam tangkapan layar yang beredar, Bjorka seakan menantang dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Menkominfo. Bjorka mulai menarik perhatian publik khususnya warganet setelah sempat mengklaim menjual data-data pribadi dari registrasi SIM card hingga Komisi Pemilihan Umum. Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data masyarakat Indonesia dari proses registrasi SIM card dan 105 juta data penduduk pemilih dalam pemilihan umum. Tak cukup sampai di situ, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia, seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Namun pihak istana cepat-cepat membantah dan memastikan tidak ada data yang berhasil diretas, meskipun bukti dari peretasan beredar di media sosial. Di sisi lain, hasil investigasi Kominfo atas dugaan kebocoran 1,3 miliar data masyarakat Indonesia dari proses registrasi SIM card sekitar 20%-nya sama. Jadi dalam kesimpulannya tadi, semua melaporkan bahwa tidak sama tapi ada beberapa feel yang ada kemiripannya. Untuk itu dari semua operator begitu juga dari Dukcapil, makanya tadi kita sepakat untuk dilakukan investigasi lebih dalam lagi. BSSN akan membantu Dukcapil dan operator-operator untuk melakukan investigasi lebih dalam lagi, karena kadang-kadang yang namanya hacker ini tidak memberikan datanya tuh secara lengkap itu. Jadi kita ingin cari supaya kita tahu di mana data siapa ini yang bocor dan bagaimana kita melakukan mitigasi dan pengamanannya. Terkait serangan Bjorka, warganet menyalahkan pemerintah dalam hal ini pihak Kementerian Kominfo yang dinilai tidak kompeten dalam menangani data pribadi. Bahkan warganet justru menantang Bjorka untuk membocorkan data-data lainnya, terutama mengenai kasus korupsi. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa menyikapi maraknya kebocoran data, Badan Cyber Research dan Sandi Negara BSSN telah berkoordinasi dengan penyedia sistem elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Ya, pemirsa BSSN juga telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data yang dipublikasikan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, pemirsa BSSN juga tengah lakukan upaya mitigasi bersama dengan penyedia sistem elektronik terkait guna memperkuat sistem keamanan cyber demi mencegah resiko yang lebih fatal. Ya, pemirsa, kebocoran data pribadi kian meresahkan. Tidak hanya mengklaim memiliki data pribadi juta masyarakat Indonesia, peretas juga mengumbar data pribadi milik pejabat pemerintahan. Lalu pemirsa, bahkan pembobol juga menantang akan menjual data rahasia milik negara. Lalu apa yang membuat Indonesia terlihat lemah di mata para hacker ini, pemirsa? Bisakah para hacker ini dilacak dan dihukum sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Nah, pemirsa, kita akan membincang langsung bersama dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi PKS, ada Bapak Abdul Haris Al-Masyari, dan juga Ketua DPP Bidang Hukum Internal yang juga juru bicara nasional Partai Perindo, ada Bapak Kris Taufik. Halo, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Abdul Haris. Pak Haris lebih dahulu. Ini hacker mengklaim data rahasia negara bocor. Lalu apakah DPR ini melihat sebagai kelemahan negara dalam keamanan cyber? Iya, kalau dalam dunia digital siapa yang sampai bocor, sampai kecurian atau sampai kehilangan data atau bisa diretas, maka dia yang lemah. Jadi tidak ada excuse di dunia seperti ini, maka
Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini mohon perhatian, jangan hack kami, itu ya nggak berlaku di dunia digital, di dunia cyber seperti ini. Kalau sampai makanya ke depan ketika kita menyusun undang-undang ini, yang diminta, yang dituntut dari undang-undang ini, undang-undang perlindungan data pribadi itu adalah jaminan keamanan data pribadi dari warga negara Indonesia. Oke, kita ke Pak Kris. Pak Kris, dari kacamata hukum seperti itu, sebenarnya keamanan cyber kita seperti apa sih? Undang-undangnya sudah ada atau belum sih? Begini, kalau bicara keamanan cyber, sebenarnya kan kita bicara soal teknologi, soal akses ilegal dan sebagainya. Sebenarnya sudah ada beberapa undang-undang yang mengcover itu. Contoh akses ilegal itu sudah di-cover di dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Tetapi kan ini kita bicara spesifik mengenai pelindungan data pribadi. Ya kalau pelindungan data pribadi, ansih memang sejauh ini belum ada yang benar-benar secara spesifik mengatur. Itu kalau dari sisi undang-undang. Makanya RUU PDP itu ya itu mungkin tools awal supaya warga negara. Tapi itu kan sebenarnya undang-undang mengatur bagaimana warga negara dilindungi oleh negaranya di dalam data-data pribadinya gitu. Tetapi undang-undang itu kan belum menjamah areal-areal hacker ini. Kalau areal hacker ini saya pikir udah areal lain lagi, mungkin begitu menurut saya. Jadi karena undang-undang yang belum ada ini membuat para hacker ini seperti akan bermain di kawasan pemerintah Indonesia seperti itu? Enggak, kalau saya melihat tidak begitu. Kalau saya melihat ini dua hal yang berbeda. Soal kebocoran data, ya itu memang kelemahan. Ini kan warning awal, karena kalau saya ikuti data yang bocor sampai hari ini ya, yang saya tahu sampai hari ini belum data-data yang sensitif, itu yang pertama. Lalu kedua juga pertanyaannya kan begini, ketika data bocor apakah tiba-tiba orang mengalami kerugian? Mungkin juga ini perlu waktu, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kebocoran data ini tidak terkait dengan ada atau tidaknya peraturan gitu, tetapi ini adalah terkait dengan seberapa mampu kita itu dalam arti masyarakat dan pemerintah menyediakan security system terhadap seluruh data yang sekarang sudah di era digital ini, mungkin begitu. Oh ya, Pak Kris, ini tidak hanya data pribadi, Pak Kris, ini para peretas juga mengklaim memiliki data rahasia negara. Ini kalau menurut tanggapan Anda seperti apa ini? Iya, sama. Kalau saya coba lihat itu, saya ada beberapa yang kirim ke saya. Itu kan data pribadinya yang dimaksud data negara itu menurut saya belum data sensitif. Kenapa? Karena itu kan subjek yang saya dapat ya, mungkin ada yang lebih detail. Yang saya dapat itu adalah data mengenai judul surat dan judul email, tetapi isi suratnya saya belum menemukan gitu. Jadi kalau memang sebatas itu, saya pikir ini baru early warning yang harus disikapi gitu, nggak bisa dibiarkan saja. Apalagi saya sepakat tadi cuman dilarang untuk nggak menghack ini agak rumit kalau cuman dilarang begitu. Tetapi ini sudah harus security system kita yang harus bergerak untuk menyelamatkan ini sehingga yang data-data awal atau early warning ini tidak berubah menjadi benar-benar data sensitif gitu yang terbocorkan. Gitu dari saya. Oke, kita ke Pak Haris. Pak Haris, ini kan kebocoran data sebenarnya sudah terjadi sekitar tahun 2020, ini sudah pernah diusut juga. Namun yang terjadi adalah antar lembaga negara ini bahkan sempat saling lempar tanggung jawab atas isu bocoran data pribadi warga Indonesia. Lalu sebenarnya siapa yang seharusnya bertanggung jawab, Pak Haris, kalau terhadap pengamanan data tersebut? Ya, saya coba spesifik ke perlindungan data pribadi ya, data pribadi. Data pribadi tidak membedakan antara data yang biasa saja atau data yang sensitif. Semua data pribadi harus dilindungi oleh si pengendali data. Kita tidak mengatakan harus dilindungi oleh pemerintah. Dalam kaitan data pribadi, maka hanya ada subjek data pribadi atau orang umum mengatakan ini pemilik data pribadi dan pemroses atau pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi ini bisa swasta, bisa pemerintah, bisa lembaga publik, bisa entitas apapun itu. Jadi dalam kaitan ini tidak boleh ada kebocoran. Ketika terjadi kebocoran, maka jawabannya itu bukan memohon agar tolong jangan dihack dan seterusnya, tapi tunjukkan dengan meningkatkan security system dari
si pengendali data tersebut. Kalau kira-kira memang tidak mampu, ya jangan jadi pengendali data. Jadi ini saklek sekali undang-undang ini, dan memang di dunia perlindungan data pribadi seperti itu. Karena mestinya tidak boleh ada data pribadi sampai berpindah tangan tanpa consent, tanpa persetujuan oleh si subjek data pribadi. Oke, kita ke Pak Kris. Pak Kris, ini kan sebenarnya kebocoran data seperti saya bilang tadi sudah dari tahun 2020 ini, kenapa nggak dibuat sanksi tegasnya oleh pemerintah? Gini, kalau saya lebih cenderung ini adalah security system yang dapat warning gitu, dapat early warning. Substansinya adalah memang dalam kasus ini pemilik data, katakanlah saya gitu, atau mungkin Pak Abdul Haris, kita sebagai masyarakat, saya sebagai pemilik data menjadi tidak mempunyai kontrol terhadap data saya sendiri, gitu. Nah, kalau mengenai kenapa dan kenapanya, mungkin perlu ditanyakan ke pihak-pihak yang lebih bisa menjawab itu ya. Yang jelas di banyak negara memang ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu juga gitu. Kalau kita lihat soal WikiLeaks dan sebagainya, kita banyak baca itu juga terjadi beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, kebetulan mungkin sekarang yang disorot adalah Indonesia, maka marilah security system ini diberdayakan gitu. Jadi bukan menurut saya nggak bisa, beberapa orang menanyakan kan, apakah ini bisa dihukum, apakah ini bisa dipidana, ya jawabannya pasti bisa. Tetapi kan ini substansinya bukan di pidana atau tidaknya, karena pidana kan ultimum remedium, yang paling akhir gitu. Sebelum sampai ke sana kan harusnya sudah ada pembenahan-pembenahan secara kesisteman. Ini isunya adalah isu security system gitu. Oke, tadi kalau kata Pak Haris bilang kan, Pak Kris, ya ini data pribadi apapun yang dibocorkan itu merupakan adalah data yang penting. Nah, ini antisipasinya supaya tidak kebobolan lebih lanjut lagi. Sebenarnya apa yang harus dilakukan sih, Pak Kris? Kalau gini, kalau data, saya mau mengomentari sedikit yang Pak Haris tadi sampaikan, Pak Haris sampaikan, saya sih artinya gini, data tidak boleh dibeda-bedakan, iya itu saya sepakat. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah sekarang ini menurut saya early warning gitu, warning awal, peringatan awal, karena saat ini belum data yang sensitif gitu. Tetapi apakah ini tidak perlu ditindaklanjuti? Harus, karena kalau enggak nanti bisa kemana-mana. Dan yang jelas sekarang sudah masyarakat yang datanya teretas sudah tidak punya kontrol lagi terhadap data pribadi masing-masing gitu. Kalau apa yang harus dilakukan? Yang saya lihat, saya belum membaca juga belum mendengar. Seharusnya yang dilakukan segera audit sistem. Sistemnya siapa? Nah, balik tadi yang Pak Haris sampaikan, sistem siapa yang disinyalir sumber dari kebocoran ini. Kalau itu ada di swasta, harus diadakan audit sistem di swasta. Kalau itu ada di pemerintah atau di pihak-pihak lain, ya di pihak-pihak itulah harus diadakan audit sistem. Dan audit sistem ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan disampaikan ke masyarakat gitu, sehingga nggak panik orang-orang, dan orang-orang tahu, oh ini sudah tertangani, mungkin kurang lebih begitu. Oke, kita ke Pak Haris. Pak Haris, ini kalau dari DPR sendiri rencananya ke depan akan ada pembahasan mengenai pengamanan data pribadi warga nggak? Seperti apa di sana? Begini, pengamanan data pribadi, jadi yang bertanggung jawab dan yang wajib mengamankan data pribadi adalah mereka yang mengumpulkan data pribadi masyarakat. Kalau subjek datanya ya tidak harus mengamankan. Jadi salah kalau ada himbauan misalnya, tolong masing-masing mengamankan data pribadi masing-masing. Loh, data pribadi kita nggak akan kemana-mana. Yang akan kemana-mana bisa dicuri, bisa dihack, itu kan yang dikumpulkan oleh pengendali data atau pengelola data dalam hal ini. Misalnya saya nabung di bank, maka saya memberikan data pribadi saya atas concern bahwa saya menyetujui untuk pemrosesan perbankan. Kalau kemudian digunakan tidak untuk perbankan, maka dia sudah menyalahi, melanggar begitu. Oke. Apalagi sampai jual. Pak Haris, mungkin terakhir Pak Haris, lalu apa yang harus dilakukan Pak Haris agar tidak terjadi kebobolan data kembali? Amankan security system, harus dinaikkan, harus diperbaiki, dan nggak ada excuse. Hanya satu, tingkatkan security system sehingga tidak bisa diretas. Oke, baik.
Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Haris, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, dan juga Pak Kris Taufik selaku Ketua Bidang Hukum Internal sekaligus juru bicara Partai Perindo. Terima kasih telah bergabung bersama kami di MS News Now. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat dan selamat sore.